Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang cara membuat peta pikiran buku non-fiksi. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Amin ya robbal alamin. Berdoa, selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Namun sebelum kita masuk pada materi pokoknya, saya ingin mengingatkan kembali kepada abang kakak materi sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan buku fiksi atau buku non-fiksi? Iya, benar sekali. Ternyata abang kakak masih ingat ya pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Namun sepertinya ada yang lupa nih dengan pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk abang kakak yang masih belum ingat atau lupa mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi, maka abang kakak bisa mengulang kembali materi tersebut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada saat ini saya juga akan mengingatkan kepada abang kakak semua pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang dimaksud dengan buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Penyusunan buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada kali ini, kompetensi dasar yang kita capai adalah membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu membuat peta pikiran isi buku non-fiksi. Selanjutnya adalah peta pikiran memiliki arti yang sama dengan peta konsep, mind mapping ataupun mind map. Jadi, kalau abang kakak ada yang menyebut ini peta pikiran, ini peta konsep, ini mind mapping. Nah, semua itu sama, artinya sama, yaitu tentang peta konsep atau tentang peta pikiran. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian peta pikiran. Kira-kira abang kakak sudah ada yang tahu belum? Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Atau sudah ada yang pernah membuatnya? Nah, untuk yang sudah pernah membuatnya, tentu tahu dong pengertian dari peta pikiran. Yang dimaksud dengan peta pikiran adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Peta pikiran menghubungkan ide-ide penting atau pokok-pokok isi bacaan suatu topik tertentu satu sama lainnya. Pemetaan pikiran dapat membantu kalian memerinci dan meringkas pokok-pokok isi buku yang dibaca, serta dapat memahami keseluruhan isi tanpa harus menghafal. Nah, jadi dengan adanya peta pikiran bisa memudahkan kita dalam memahami isi-isi dari buku yang kita baca tanpa harus menghafalnya. Jadi kita lebih mudah untuk memahami isi-isinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari peta pikiran. Yang pertama,
peta pikiran menampilkan gagasan-gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata dan bukan dalam bentuk paragraf. Jadi, di dalam peta pikiran kita hanya menuliskan poin-poin pentingnya saja. Yang kedua, peta pikiran dapat ditambahkan gambar-gambar dan warna tentunya agar terlihat menarik. Yang ketiga, setiap satu gagasan pokok ditampilkan dalam warna-warna yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita dalam memahami bagian-bagiannya, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam membuat peta pikiran? Langkah-langkahnya yang pertama, menulis judul di tengah-tengah kertas dan memberi gambar yang sesuai. Jadi membuat peta pikiran itu bisa dibuat langsung di kertas atau kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, untuk kali ini kita mengambil medianya adalah kertas. Jadi, langkah yang pertama adalah menulis judul di tengah-tengah kertas dan memberi gambar yang sesuai. Judul posisinya bisa di tengah, bisa juga di atas atau di samping kiri. Jadi, tergantung dari abang kakak bagaimana ingin meletakkan judul tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat cabang utama terkait topik. Setelah ada judul, ada bagian-bagian lagi yang disebut dengan cabang utama terkait dengan judul atau topik yang dibuat tadi. Yang ketiga adalah meneruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda. Nah, setelah ada cabang utama, ada cabang-cabang lagi di bawahnya untuk menjelaskan si cabang utama, seperti itu. Langkah yang keempat adalah memberi label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Yang selanjutnya, setiap cabang dibuat subcabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Kemudian membuat garis-garis lengkung dan alur yang jelas. Jadi, di dalam peta konsep, kita harus memberi label pada setiap cabang dengan kata kunci. Kemudian, setiap cabang itu dibuat subcabang lagi untuk memperjelas antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Selain itu, kita juga harus memberikan garis-garis lengkung atau alur yang jelas untuk memudahkan kita dalam memahami isi dari bacaan tersebut. Yang terakhir adalah jika ada hal-hal yang berhubungan dengan sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan dalam pembuatan peta pikiran buku non-fiksi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh peta konsep atau peta pikiran yang telah dibuat oleh orang lain. Ini sebagai contoh, sebagai acuan kalian untuk membuat peta konsep atau peta pikiran nanti. Nah, ini adalah contoh pertama. Di sini dia menjelaskan adanya teks eksposisi. Jadi judulnya itu diletakkan di bagian atas tengah. Judul ini bisa kalian letakkan di tengah ataupun di sebelah kiri. Tergantung dari mana baiknya atau tergantung dari kalian maunya seperti apa. Kemudian teks. Nah, di sini contoh teks eksposisi itu adalah sebagai judul. Teks eksposisi di sini sebagai judul. Kemudian ini pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, contoh. Ini adalah disebut dengan cabang-cabang utama tadi. Nah, cabang-cabang ini mengacu pada si teks eksposisi. Artinya, di dalam materi teks eksposisi terdapat materi tentang pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, contoh, kemudian struktur dan unsur kebahasaan. Nah, kemudian selain cabang utama, ada lagi subcabangnya. Nah, ini yang dimaksud dengan subcabang. Subcabang ya, definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, laporan, perbandingan. Ini masuk ke dalam cabangnya si jenis tadi. Nah, ini. Nah, kemudian sama halnya seperti ini struktur cabang utamanya. Ada subcabangnya lagi yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kemudian unsur kebahasaan, ada pronomina, kata leksikal, konjungsi.
Nah, ini yang dimaksud tadi dengan mewarnainya warna berbeda seperti itu agar lebih menarik. Dan ini adalah garis lengkung atau alur tadi yang harus dibuat untuk memperjelas hubungan antara cabang utama dengan subcabang tadi. Selain itu, untuk lebih menariknya bisa kalian tambah dengan gambar-gambar. Contoh ada pada di contoh kedua. Nah, ini adalah contoh kedua menggunakan beberapa warna dan menggunakan beberapa bentuk bagan, ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh peta konsep yang ketiga. Di sini menjelaskan tentang organisasi komputer, dia judulnya berada di tengah. Nah, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, di dalam peta konsep ini disertai dengan gambar-gambar yang membuat peta konsep ini lebih menarik. Nah, ini selanjutnya contoh peta konsep. Ini menggunakan komputer ya. Ini menggunakan komputer jadi lebih rapi. Namun agak sulit bagi kalian yang tidak terbiasa menggunakan atau mengerjakan sesuatu menggunakan laptop atau komputer. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara membuat peta pikiran pada buku non-fiksi. Bagaimana Abang Kakak? Mudah bukan untuk dipahami? Baik, jika Abang Kakak masih ada yang belum mengerti atau belum memahaminya, Abang Kakak bisa bertanya langsung via WA grup atau langsung komentar di kolom komentar pada video ini. Nah, kemudian setelah ini akan ada penugasan untuk Abang Kakak semua yang harus dikerjakan. Ini adalah bentuk tugas keterampilan. Nah, di sini perintahnya adalah pilihlah satu judul materi di bawah ini. Yang pertama ada judul teks deskripsi, yang kedua teks cerita imajinasi, yang ketiga teks prosedur, yang keempat teks laporan hasil observasi. Dari keempat judul ini, Abang Kakak bisa pilih satu saja yang menurut Abang Kakak mudah untuk dibuat ke dalam peta konsep atau peta pikiran, atau yang lebih kalian pahami materinya. Nah, boleh pilih satu di antara 4 judul ini. Nah, tugasnya itu kalian buat peta pikiran atau peta konsep di kertas HVS ya. Buatlah semenarik mungkin sesuai kemampuan kalian. Jangan lupa ditambahi warna. Kemudian kalau misalnya kalian bisa menambahkan gambar juga lebih baik lagi karena pasti akan lebih menarik. Nah, untuk tugas ini saya kasih waktu, batas waktunya itu tenggatnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, pukul 12 siang atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil pekerjaan yang sudah Abang Kakak buat itu nanti difoto. Saya harapkan fotonya itu harus terlihat jelas ya, hasil karya kalian. Jadi fotonya itu diusahakan benar-benar jelas tulisannya, gambarnya, dan fotonya itu harus terlihat rapi. Setelah difoto, tugas kalian bisa dikirim melalui WA grup Bahasa Indonesia yang di WA grup yang sudah ada ya. Jangan lupa disertakan nama kalian. Nah, itu saja mengenai tugas keterampilan pada materi cara membuat peta pikiran pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk Abang Kakak yang sekiranya masih belum memahami atau masih bingung mengenai materi ini, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar di video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.